lahap guys. Uh, uh. Halo guys, jumpa lagi di Tarakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, pada video kali ini saya ingin tunjukkan cara saya dalam memberi pakan pelet untuk cana. Di video ini juga akan saya tunjukkan untuk beberapa cana dari mulai size baby sampai yang besar yang sulit untuk makan pelet. Nah, jangan khawatir guys, karena di video ini nanti saya akan tunjukkan cara-cara ampuh supaya cana kesayangan kalian mau makan pelet. Oke guys, sekarang kita coba ke cana Maru Yellow Sentarum dan Red Barito. Oke, kita pertama masukin dulu ke Yellow Sentarumnya. Jadi peletnya. Oh, gue bayang guys, sorry. Oke. Oi, paham. Makan guys. Oke, sekarang kita coba ke Red Baritonya. Jadi untuk yang pertama kali mau itu biasanya yang Yellow Sentarum ya guys. Dia lebih gampang dikasih makan peletnya. Untuk yang Red Barito tuh agak sulit kalau yang saya alamin. Jadi saya pakai cara masteran, atau kalau di arwana itu pakai tank net ya, seperti tank net. Jadi nanti si Red Barito ini dia akan meniru si Yellow Sentarumnya. Jadi karena dia melihat si Yellow Sentarumnya ini makan peletnya, maka si Red Baritonya ini jadi ngikutin. Walaupun pas awal-awalnya nggak langsung dimakan ya guys. Kalau teman-teman mencoba metode ini dan belum berhasil, boleh dipuasakan dulu ya guys. Kalau saya sih waktu itu saya puasakan si Red Baritonya ini sampai 2 hari ya guys. 2 hari saya puasakan tanpa dikasih makan. Cukup kasih peletnya ke Yellow Sentarumnya. Nanti lama-lama dia akan mulai tergiur dan mau makan pelet. Oke, sekarang kita coba ke cana Limbata. Oke, kita masukin peletnya. Oke. Wait. Ini masih malu-malu guys. Jadi nggak perlu, ini karena disorot kamera ya guys. Jadi dia masih agak malu-malu. Biarin aja. Untuk channel Limbata ini sama, saya puasakan juga. Tapi sebelumnya saya kasih pakan cacing. Itu saya push untuk pakan supaya ngejar size ya guys. Saya kasih makan cacing bahkan sampai cacing yang seukuran sepanjang badannya. Sepanjang badannya, jadi dia makin ganas. Jadi cacingnya itu bisa diputus sama dia jadi 2 bagian. Itu nggak apa-apa karena melatih insting predatornya juga. Habis itu baru saya puasakan sekitar 2 hari. Nah, setelah 2 hari saya kasih pelet lagi, baru dia mau makan pelet. Karena pasti dia akan sangat lapar karena sebelumnya sudah makan porsi besar. Oke guys, sekarang kita lanjut ke Andrao. Yang satu ini sangat indah sekali ya guys, karena ada warna birunya. Nah, kita kasih peletnya, tuangin, biarin dia ngeliat dulu. Oke, dia sudah mulai makan. Kalau untuk Andrao yang ini kita harus, karena terlalu kecil ya guys, jadi kita harus ajarin dulu. Kita harus ajarin dulu bahwa pelet itu adalah makanan. Nah, cara yang saya lakukan adalah ketika saya memberikan makan pertama itu pakan hidup, itu pakai capitan ini guys. Nah ini. Jadi ini memberikan informasi ke
Andrao-nya bahwa ini adalah alat untuk memberikan pakan. Atau teman-teman juga boleh pakai tangan, nggak masalah. Yang pasti kita ngajarin dia dulu, karena saya beli ini dari size 4 cm ya guys, sangat kecil sekali ukurannya. Nah, setelah dia sudah tahu bahwa cara kita ngasih makan itu menggunakan capit atau tangan, baru kita ganti ke pelet. Kita ganti ke pelet untuk menginformasikan bahwa ini adalah makanan. Nanti juga lama-lama dia belajar. Oke guys, dia sudah makan terus, lihat perutnya tuh. Wih, sampai gendut dia makan pelet. Jadi ini sebelumnya saya kasih pakan hidup, yaitu cacing. Nah, setelah size-nya bertambah sekitar 2 cm ya, ke size 6 cm, baru saya kasih pelet. Sama, dipuasakan juga sekitar 2 hari, tidak perlu dikasih makan apa-apa. Nanti dia rasa laparnya akan tinggi, dan jangan diobok-obok ya guys akuariumnya. Jadi selama puasa itu biarin aja lampu mati, gelap, tanpa makan, tanpa cahaya. Nanti setelah 2 hari baru kita kasih pelet. Untuk cana-cana yang berukuran kecil gini, kuncinya adalah bagaimana cara kita menginformasikan ke cananya bahwa ini adalah makanan. Kalau saya menginformasikannya menggunakan capit ini ya guys. Jadi ketika saya memberikan pakan hidupnya berupa cacing menggunakan capit ini. Jadi ketika saya mengeluarkan capit ini, maka dia akan menganggap bahwa waktunya makan. Nah, ketika saya kasih pelet menggunakan capit ini, maka dia akan menganggap itu adalah makanan. Nah, ketika dia sudah mau makan, selanjutnya tidak perlu pakai capit lagi, langsung aja kasih, karena dia sudah tahu bahwa pelet itu adalah makanan. Oke, lanjut. Sama ya guys, untuk pulkra ini juga saya beli di size yang sangat kecil. Kita ajarin juga metodenya sama dengan si Andrao. Sekarang kita kasih peletnya. Oke, untuk cana auranti kita coba kasih peletnya. Untuk cana yang dari size baby belum pernah makan pelet, itu cukup sulit ya guys, karena pelet sendiri bukan makanan alami dari cana. Untuk cana yang sudah besar dan belum pernah makan pelet dari baby, kita akan gunakan metode kamuflase, sehingga cana tersebut perlahan-lahan akan diarahkan supaya bisa makan pelet. Lahap guys, mantap. Sampai daunnya kena juga. Nah, untuk cana auranti ini sebelumnya saya kasih pakan hidup dari mulai kodok, cacing, sampai badannya jadi gempal seperti ini. Karena memang ini yang paling sulit ya guys untuk dikasih makan pelet. Karena size-nya pas saya beli ini udah besar dan dari kecilnya udah nggak pernah dikasih makan pelet. Jadi agak sulit ya kalau cana yang udah terlanjur besar seperti ini. Namun nggak perlu khawatir. Metode yang saya lakukan untuk auranti ini adalah saya kasih push makan kodok sampai 3 ekor dalam 1 hari biar dia kenyang banget. Itu untuk mengejar instingnya ya. Seperti teman-teman lihat ini sampai porak-poranda nih. Sampai porak-poranda tempatnya karena dia ngejar kodoknya. Sayangnya waktu itu nggak saya videoin. Nah, setelah dia dikasih makan kodok yang banyak jumlahnya itu, baru porsinya saya kurangin. Saya ganti ke cacing. Mulanya 1 ekor 1 hari, kemudian saya kurangin lagi setengah ekor. Ini cukup lama nih prosesnya nih guys, sekitar 1 minggu ya. Saya waktu itu nyoba sampai 1 minggu, saya turunin dulu porsi makannya. Setelah 1 minggu porsi makannya turun secara
bertahap, kemudian dipuasakan sekitar 3 hari. Saya puasakan 3 hari, baru saya kasih makan udang. Nah, udangnya ini sudah saya taburi pelet. Setelah ditaburi pelet, itu dia biasanya makan, dan peletnya bisa dipisahin tuh guys sama cananya. Jadi dia bisa makan hanya udangnya saja, tapi nggak apa-apa, itu biarkan saja. Saya lakukan selama 2 hari ya guys. 2 hari saya kasih udang yang sudah ditaburi pelet. Nah, setelah itu baru saya puasakan lagi 2 hari lagi, dan saya kasih hanya peletnya saja, and it works. Oke guys, itu tadi cara-cara saya untuk memberikan pakan pelet untuk ikan cana yang susah makan pelet. Jadi teman-teman bisa mencoba cara puasa 2 hari seperti yang saya lakukan pada limbata, atau bisa menggunakan cara mastering seperti cana maru tadi, dan juga bisa menggunakan cara teaching seperti yang saya lakukan di Andrao dan Pulkra untuk size baby, karena teaching itu perlu untuk memberitahukan bahwa pelet itu adalah makanan. Untuk size yang besar seperti yang Auranti, karena dari kecil tidak pernah diberikan pelet sebelumnya, maka tidak bisa dilakukan secara frontal ya guys. Jadi tetap kita berikan pakan hidup di awalnya, kemudian kita rubah perlahan-lahan ke udang. Jadi pertama kodok dulu, bisa dengan cacing juga, kemudian diganti dengan udang hidup, kemudian dilanjutkan dengan udang potong. Nah, ketika sudah menggunakan udang potong, itu udang potongnya ditaburi pelet supaya memperkenalkan tekstur dari pelet itu sendiri ke cananya. Setelah itu, size dari udang potongnya dikurangi sedikit demi sedikit ya guys, supaya cananya nggak kaget. Nah, setelah menggunakan size yang sangat kecil, itu bisa dilanjutkan dengan puasa. Bisa masuk ke periode puasa 2 hari. Kita puasakan 2 hari, kemudian kita coba berikan pelet. Jika belum mau, kita kasih lagi udang yang sudah ditaburi oleh pelet, kemudian kita berikan dan lanjutkan dengan puasa lagi. Jadi siklusnya berikan pelet yang sudah diberikan udang, yang maksud saya diberikan udang yang sudah ditaburi pelet, kemudian puasakan 2 hari, lanjut beri pelet. Jika nggak mau, kasih lagi udang yang sudah ditaburi pelet, kemudian puasa lagi 2 hari. Itu siklusnya. Oke guys, semoga cara-cara ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam memelihara ikan hias, karena tentunya pelet itu sangat penting bagi pertumbuhan canas itu sendiri. Bisa untuk menaikkan warna hingga menambahkan keindahan dari cananya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam memelihara ikan hias. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan komen, subscribe channel ini, dan bagikan ke seluruh teman-teman di media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!